Halo semuanya, selamat datang di Suardi Review. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan seri Stellar Transformation season keempat. Pada hari Kamis yang lalu, para kultivator telah berhasil memasuki gerbang peri. Saat di sana, mereka mencari harta karun unik yang dikatakan oleh Niang. Namun di dalam sana tidak ada seorang pun yang menemukannya. Tanpa diduga, Sindul menemukan cincin Raja Api Hitam yang kemungkinan cincin ini merupakan harta karun unik yang dikatakan Niang. Pada awal film, kita diperlihatkan Yanji menyerahkan lukisan pemecah langit yang kemarin ia dapatkan. Lukisan ini ia serahkan kepada ratunya yang bernama Lian Yu. Yanji menjelaskan bahwa setelah ketiga lukisan pemecah langit ini digabungkan, maka Lian Yu dapat menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh mistik immortal tingkat 8 yang tidak lain master ini bernama Kaisar Niang. Yanji menjelaskan dari ketiga lukisan itu berada pada klan naga dan pavilion bintang yang masing-masing mendapatkan satu lukisan. Lian Yu tidak menyangka sekte kultivasi yang berada di benua Tenglong tersebut mendapatkan satu dari lukisan itu. Dia menduga pavilion bintang akan berusaha keras untuk mendapatkan lukisan itu. Mengingat satu lukisan hanya membawa 5 orang, jadi semakin banyak lukisan yang didapatkan, semakin banyak orang yang bisa dibawa masuk ke alam Niang. 腾龙大陆上的修仙各派并未得到破天图越多，能进入阴阳境寻宝的力。 Pada saat yang sama, lukisan pemecah langit yang didapatkan Yanmo sudah sampai di tangan ketua klan naga mereka yang bernama Feng Tian. Bawahannya menganggap aliran iblis tak akan pernah merasa puas, bahkan jika sudah memiliki satu lukisan, hal itu tidak menjamin mereka tidak akan mencoba mendapatkan dua lukisan lainnya. Tampaknya di benua Tenglong akan terjadi perebutan lukisan pemecah langit. Namun ketua klan naga tidak ingin mereka terburu-buru karena dengan menggabungkan ketiga lukisan itu juga bisa membawa mereka masuk ke alam Niang. Bawahannya mengatakan entah itu iblis atau immortal, bahkan pavilion bintang tidak akan berani terang-terangan menyerang mereka. Jadi mereka tidak terlibat dalam perebutan harta karun itu. Namun pada akhirnya yang mendapatkan lukisan itu juga akan datang ke klan naga mereka. Namun, hal yang mendesak saat ini adalah aliran immortal faksi Xingxi. Ketua klan naga meminta mereka untuk melihat bagaimana mereka akan bertindak. Pada saat yang sama, Yansu melaporkan tentang keberadaan lukisan pemecah langit kepada atasan mereka. Kita tidak tahu siapa sebenarnya atasan mereka ini. Namun yang jelas, dia memerintahkan Yansu dan leluhurnya mencari lukisan pemecah langit. Karena ini merupakan perintah langsung dari kaisar mereka yang bernama Kaisar Yu. Namun Yansu mengatakan kekuatan dari klan naga dan aliran iblis tidak berada di bawah aliran immortal mereka. Karena ini adalah perintah utama dari Kaisar Yu, maka harus dilaksanakan dengan resiko apapun. Jika perlu, Kaisar Yu juga berjanji untuk membantu mereka. Setelah itu, paman leluhur Yansu mengatakan meskipun mereka tidak mendapatkan lukisan pemecah langit, namun mereka juga mengetahui tentang Kaisar Niang. Dia sangat kecewa karena di depan praktisi dunia lainnya, Yansu berani mengabaikan perintah yang diberikan langsung oleh Kaisar Yu. Menurutnya, Kaisar Yu di dunia immortal disebut sebagai master tertinggi. Yansu tidak menolak perintah, namun dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketua klan naga, Feng Tian, dikabarkan tak terkalahkan di antara kekuatan faksi aliran iblis. Pamannya menganggap mereka hanyalah monster rendahan. Namun untuk menaklukkan monster juga tidak perlu terburu-buru. Leluhur Yansu menanyakan di sisi benua Xianlong siapa yang mendapatkan lukisan itu. Apakah orang itu adalah ketua pavilion bintang? Yansu membenarkan hal itu dan mengatakan di belakang pavilion bintang ada seorang master immortal ruler yang memiliki kultivasi yang tinggi. Bahkan selain itu, master immortal itu memiliki kemampuan untuk menyempurnakan segel sambaran guntur. Itu berarti Master Immortal itu setidaknya memiliki kekuatan 8 kesengsaraan. Paman leluhurnya mengatakan hanya Immortal Ruler 8 kesengsaraan yang bisa disebut sebagai Master Dunia dan layak dipandang oleh faksi Xingxi mereka. Pada saat itu juga mereka berangkat ke pavilion bintang milik Xinyu. 你说得到破天图者，还有一个是前，只听是位修为高超的散仙，
是拼雷应符，我区区8阶散仙，在人间虽可称高手。 Kembali ke Shinjo yang sudah selesai latihan dan dia sudah mencapai tahap akhir inti bintang. Hal ini berkat Sensol yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Shinjo terkejut dengan kecepatan kultivasinya yang sebelumnya berada di tahap awal inti bintang dan sekarang sudah berada di akhir inti bintang. Seketika Shinjo mengingat Liar yang sudah lama menunggu dirinya. 烈儿，生命能量果然达到身体的强度，然后已经到了行星后期啊！你一直在外面。 Shinjo berterima kasih kepada Liar karena sudah melindunginya selama berlatih. Liar bertanya siapa yang sudah membuat kedua kakaknya meninggalkan dirinya. Shinjo berkata Paman Lan membawa mereka ke suatu tempat untuk berlatih dan Shinjo tidak tahu kapan mereka akan kembali. Liar menenangkannya, pasti Paman Lan sudah mengatur semuanya itu. Saat mereka kembali, mungkin sudah melewati 9 kesengsaraan langit. Liar yang pertama datang ke Benua Xianlong itu pun diajak jalan-jalan oleh Shinjo. Pada Shinjo dan Liar ingin membeli manisan labu, di sana ternyata penjual manisan dan para penduduk di sana sudah mengenali Shinjo, yang merupakan salah satu dari ketiga pengarah di sana. Seketika semua penduduk memberikan hormat kepada dirinya. Shinjo mengira penduduk di sana tidak mengenalinya, ternyata Shinjo sudah sangat terkenal di kampung halamannya. Karena hal itu, Shinjo membawa Liar pergi dari sana. Liar terus menggombal pengerat Shinjo yang saat ini sangat terkenal. Liar tidak menyangka Shinjo sangatlah terkenal. Saat itu, Shinjo menceritakan masa kecilnya saat ia mengalahkan Master Nesensol di tempat mereka sekarang. Liar mengejaknya dengan berkata Xiaohe lah yang memecahkan kebuntuan mereka saat itu. Namun Shinjo mengatakan dialah yang memberikan pukulan kemenangan mereka. Bukan hanya itu, bahkan Liar juga mengetahui Shinjo sangat nakal saat dia masih kecil dan sering menyelinap keluar dari rumah. Setelah dari sana, mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Liar mengajak Shinjo mencari manisan labu yang sebelumnya tidak jadi mereka dapatkan. Pada saat yang sama, sampailah Yansu dan paman luhurnya di pavilion bintang milik Shinjo. Yansu menanyakan apakah mereka memanggil ketua pavilion untuk keluar menemui mereka. Melihat banyak bawahan Shinjo yang merupakan para monster, leluhurnya menganggap tidak ada yang perlu dikatakan pada mereka. Dia berencana membunuh semua orang di sana dan merebut lukisan pemecah langit. Melihat apa yang terjadi, para penjaga segera membentuk pertahanan. Setelah mencoba menghancurkan formasi itu, paman leluhurnya merasa formasi itu sangatlah kuat. Melihat formasi yang sangat besar itu, Yansu pun berkata kekuatan immortal ruler itu pasti sangatlah kuat. Namun tugas dari Kisario tidak ingin dilewatkan oleh pamannya. Mereka berdua pun memaksa menerobos formasi pavilion bintang. Karena Shinjo tidak ada di sana, para penjaga pun tidak sanggup menahan kekuatan dari Yansu dan pamannya. Saat itu juga mereka dikejutkan dengan kemunculan Paman Lan yang langsung menyerang mereka. Dia menanyakan mengapa mereka tidak tahu sopan santun dan membuat keributan. Paman leluhurnya menganggap iblis dan setan harus dimusnahkan. Paman Lan berkata di dunia iblis, setan, dan immortal, kekuatan aliran immortal mereka kurang dari setengah dunia setan. Mereka juga masih berpikir ingin sama seperti di dunia manusia, yang bisa sembarangan mengatakan ingin menyingkirkan iblis dan setan. Paman leluhur pun tidak menyangka Paman Lan mengetahui dunia iblis, setan, dan immortal berada di dunia yang sama, dan mengatakan hanya utusan dari dunia immortal yang tahu tentang hal itu. Paman Lan pun berkata berapa banyak yang mereka ketahui tentang dunia iblis, setan, dan immortal hanya dengan berada di ruangan yang sama untuk mendapatkan energi yang lebih tinggi.
Dan Paman Lan mengatakan mereka para kultivator sering mengatakan kalau dunia iblis dan setan selalu memiliki perselisihan. Hal itu juga Keji selalu menganggap dunia immortal paling bagus. Mendengarkan hal itu, paman leluhur langsung menanyakan berapa kesengsaraan yang sudah dilalui oleh Paman Lan agar dia dapat mengenali Paman Lan. Namun Paman Lan mengatakan itu tidak ada urusannya dengan mereka, berapa kesengsaraan yang sudah ia lalui. Dan dia juga tidak tahu junior yang bernama Ming Liang itu. Mendengarkan hal itu, paman leluhur pun langsung emosi karena Master Ming Liang dari faksi Xingxi mereka sudah melalui 12 kesengsaraan. Ia tidak terima Paman Lan memanggil master mereka dengan junior. Paman Lan berkata, katakan saja tidak tahu kalau memang tidak tahu. Mereka sudah mengacau di lautan bintang. Paman Lan hanya mengenal elang emas kecil dari Pulau Iblis Rock. Dan yang lainnya Paman Lan tidak mengenalinya dan juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Setelah itu, Paman Lan meminta mereka untuk pergi, namun mereka masih saja meminta lukisan pemecah langit yang berada pada Xingyu. Jika mereka menyerahkannya, maka faksi Xingxi mereka akan melupakan yang sudah terjadi pada hari ini. Mendengarkan hal itu, jelas membuat Paman Lan mengusir mereka secara paksa. Dari sini bisa kita lihat Paman Lan ini sangatlah kuat. Ketika mereka berada di suatu tempat yang mereka tidak ketahui di mana tempat tersebut. 国界纷争不断，误会不堪。前辈，请问前辈是几节散仙？我岛的小金鹏，其他人拖，情绪派既往不咎。不咎，凭你。Juangjong sangat berterima kasih kepada Paman Lan. Jika tidak datang tepat waktu, maka pasti mereka sudah dihabisi oleh Yansu dan paman leluhurnya. Bagi Paman Lan itu hanyalah sebuah masalah kecil. Juangjong penasaran apa sebenarnya lukisan pemecah langit itu, mengapa orang yang datang tadi selalu mengatakannya. Paman Lan mengatakan itu hanyalah ujian untuk Xingyu. Mengaktifkan formasi dengan energi pengawal memang sedikit kurang kuat, jadi Paman Lan akan memperbaikinya. Seketika warna formasi itu berubah menjadi warna kuning. Dengan formasi yang sekarang, bahkan jika Immortal Ruler 12 kesengsaraan datang, juga dapat melindungi pavilion bintang tetap aman. Paman Lan berkata meskipun Hou Fei sangat nakal, tapi tetap saja dia adalah murid Paman Lan. Dan Paman Lan tidak tahan melihat seorang menyerang tempat Hou Fei. Untuk yang belum tahu, Hou Fei ini adalah binatang ilahi berwujud monyet setengah manusia yang diangkat Xingyu sebagai adiknya. Jadi semua mereka tinggal di pavilion ini. Juangjong menanyakan bagaimana kabar ketiga petua pavilion mereka. Paman Lan mengatakan Hou Fei dan Heiyu sedang berlatih dan dia tidak perlu khawatir tentang Xingyu. Ketika Paman Lan pergi dari sana, kembali ke Xingyu dan Lier yang melihat seorang anak membeli manisan labu, namun uangnya tidaklah cukup. Xingyu membelikannya manisan labu itu dan memberikan satunya kepada Lier. 2串糖葫芦，谢谢哥哥。哇哇哇！好甜，好酸。糖葫芦好。Seketika suasana romantis mereka berubah karena angin yang begitu kencang. Ternyata itu disebabkan oleh kedatangan seorang master yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sayangnya, part 2 pun bersambung. Oke, sekian dulu video kali ini. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.